kalau seandainya nih sebenarnya ini sengketa akuntansi, tetapi didampingi oleh yang pure hukum tadi yang tidak paham tentang akuntansi, sehingga nanti yang berbackground akuntansi itu akan terkendala ketika mendampingi di pengadilan pajak. Ini kan berarti BP akan dirugikan, gitu kan? Pengadilan pajak ini bentengnya terakhir bagi wajib pajak untuk mencari keadilan. Hakim pengadilan pajak ini nggak boleh juga yang mantan-mantan dari Kementerian Keuangan. Gitu. Selamat siang Sobat Akuntan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berkumpul kembali di studio IAI Jawa Timur untuk mengadakan talk show dengan topik reformasi pengadilan pajak melalui penyatuan satu atap. Di studio sudah hadir para narasumber yang luar biasa. Saya perkenalkan dulu. Yang pertama ada Bapak Dr. Doni Budiono, ST.SE, AK, SH.MH, MSA, CA, CPA. Beliau adalah pengurus di IAI KPJ, juga konsultan pajak, kurator, dengan segala macam kualifikasi beliau yang luar biasa. Tidak saya bacakan satu persatu. Kemudian di sebelah kiri dari Pak Doni kita ada juga Ibu Doktoranda M. Seti Arina SH MMBKP. Beliau adalah Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, pengurus daerah Jawa Timur, dan beliau adalah founder Arta Raya Consulting. Demikian perkenalan singkat, saya sendiri akan menjadi host di sini, dan sebelumnya saya akan membahas tentang beberapa latar belakang dari talk show kita ini. Jadi yang pertama mungkin saya harus sampaikan dulu bahwa kalau kita lihat dari sejarah yang ada, pengadilan pajak ini tidak langsung ada sejak semula pengadilan pajak, tetapi dimulai dulu sejarahnya dengan sebelum kemerdekaan. Jadi pada saat itu pertama kali kita kenal ada Raad van Beroep, itu sebelum kemerdekaan. Lalu setelah itu kita kenal ada Majelis Pertimbangan Pajak, dan setelah itu sekitar tahun 1998 kita kenal ada BPSP atau Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Namun demikian, ketiga badan yang saya sebutkan tadi itu di luar peradilan. Jadi dia bukan merupakan pengadilan, dia di luar peradilan, dan sekarang sejak tahun 2002 kita kenal adanya pengadilan pajak. Nah, pengadilan pajak ini pada awalnya berdiri pada dua kaki, yang mana kita tahu untuk pembinaan teknisnya diserahkan kepada Mahkamah Agung, sedangkan untuk pembinaan administrasi dan keuangannya itu berada di bawah Kementerian Keuangan. Sehingga dari situ kemudian menimbulkan beberapa pertanyaan, misalnya sehubungan dengan independensi, yang akhirnya kita tahu ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26 PUU strip 21 Romawi tahun 2023, yang mana di sana mengisyaratkan supaya pengadilan pajak ini menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung. Baik, sebelum kita mulai pada acara kita dengarkan dulu disclaimer dari Bu Elia Mustika Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sobat pajak, pemerintah mendapatkan penghasilan atau pendapatan pemerintah dari berbagai sumber. Yang paling besar adalah sumber pajak. Oleh karena itu, masyarakat, warga negara Indonesia harus memahami peraturan perundang-undangan dengan baik dan mengikuti implementasi dari peraturan itu dari waktu ke waktu. Pembahasan tentang pajak bisa disoroti dari berbagai sisi. Bisa dari hukum, akuntansi, bisa dari sosial, psikologi, bahkan dari pendidikan. Oleh karena itu, pengurus IAI Jatim bidang akuntan pajak menyelenggarakan
talk show yang bertema tentang pajak. Tujuan talk show adalah menggali pengetahuan dari narasumber-narasumber yang kompeten tentang implementasi peraturan perpajakan di lapangan dan tidak satupun mendiskreditkan siapapun. Maka dari itu, simak terus acara yang kami selenggarakan talk show ini melalui IAI Jatim TV. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai saja talk show-nya. Saya pertama kali akan bertanya kepada Pak Doni Budiono karena beliau dulu pernah mengajukan diri menjadi calon hakim agung. Jadi pertanyaan pertama ini saya tujukan kepada Pak Doni. Menurut Pak Doni, bagaimana Pak Doni melihat dinamika pengaturan lembaga peradilan pajak ini dari masa ke masa? Jadi sejak zaman penjajahan hingga pengadilan pajak ini ya Pak? Ya, baik Pak Wanjuli ya, juga Bapak Ibu sekalian yang menonton video ini ya. Jadi kalau kita lihat tadi Pak Wanjuli di awal sudah menceritakan bagaimana proses pengadilan pajak ini ya sampai terakhir dengan adanya undang-undang BPSP ya, penyelesaian sengketa pajak ini. Kemudian tahun 2002 ini muncul Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak ya. Ya, memang Undang-Undang 14 tahun 2002 sudah berubah ya, yang dimana dulu di Kementerian Keuangan sudah berubah ke di bawah kehakiman ya, di bawah Mahkamah Agung ya. Yang menjadi persoalan adalah tetap ada dualisme ya, di mana tadi juga sudah disinggung terkait dengan teknisnya itu ada di Mahkamah Agung dan terkait dengan administrasi, organisasi dan keuangan itu ada di Kementerian Keuangan. Saya masih ingat bahwa waktu S1 saya melakukan yuridis normatif terhadap putusan-putusan MK yang menguji ya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002. Jadi bukan sekali ini, dari dulu itu sudah diuji mengenai dualisme. Bahkan saya mendiskusikan juga dengan Profesor Hadjon ya, yang menyatakan itu inkonstitusional. Ya, tapi ternyata memang kalau saya perhatikan dari uji materi di Mahkamah Konstitusi sudah 5 kali terkait dengan pasal 5 ayat 2 ini. Ya, baru di tahun 2023 ini ya, nomor 26 ini baru dikabulkan. Dan ini memiliki dampak yang luar biasa. Ya. Saya berharap dengan adanya perubahan nanti semuanya ada di Mahkamah Agung, itu akan jauh lebih baik. Itu harapan saya. Karena apa? Karena penyelesaian sengketa perpajakan ini sangat banyak gitu loh, dibandingkan dengan sengketa-sengketa TUN itu sendiri. Ya, moga-moga nanti dengan berpindahnya ini semua ke Mahkamah Agung, ya tentunya akan lebih baik gitu loh. Jadi wajib pajak itu ada harapan yang besar terkait dengan keadilannya gitu loh. Jadi saya menggarisbawahi bahwa karena pajak itu sudah diatur di pasal 23A ya, diberi kebebasan yang luar biasa, tapi kita juga melihat dari hak asasi manusia untuk mengambil harta privat itu juga nggak boleh semena-mena. Harapan kita itu di pengadilan pajak itu memberi keadilan, dan saya menggarisbawahi jangan sampai pengadilan pajak ini orientasinya ke penerimaan. Ya, ini perlu, ini kita harapannya besar terhadap pengadilan pajak ini. Itu Pak Wanjuli, saya yang bisa saya sampaikan gitu. Baik. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Itu mengenai dinamikanya. Jadi memang dari tadi kami dengar ada harapan supaya pengadilan pajak ini tidak semata-mata demi penerimaan negara, tetapi juga mengutamakan asas keadilan ya, Pak ya. Itu jadi kita harus apresiasi itu. Lalu saya sekarang beralih ke Bu Seti ya. Nah, Bu Seti, pertanyaan yang paling mendasar tentang pengadilan pajak itu dari masa ke masa, dari putusan-putusan MK yang ada, itu adalah selalu tentang independensi hakim. Nah, dalam beberapa waktu kali, mungkin minggu yang lalu, saya pernah berbicara dengan salah seorang praktisi juga
yang mana beliau menyampaikan bahwa independensi itu bukan hal yang gampang gitu. Alasannya kenapa? Karena kebanyakan, ya bukan kebanyakan tapi hampir keseluruhan dari hakim pengadilan pajak itu berasal dari STAN. Nah, jadi si praktisi ini menyampaikan bahwa kalau dulu dari STAN biasanya jodohnya juga tidak jauh dari STAN. Nah, kalau dari STAN biasanya penempatannya selalu di Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, sehingga ada kekhawatiran bahwa terakhir kali itu dari hakim itu ada tekanan tertentu. Misalnya Anda harus memenangkan ini, kalau tidak mungkin harus dimutasi, misalnya istri Anda harus dimutasi. Nah, saya mau meminta pendapat ke Bu Seti mengenai hal ini. Menurut Ibu bagaimana? Apakah memang benar independensi ini suatu masalah, dan kira-kira menurut Ibu apakah ada langkah mitigasi yang harus dilakukan baik secara kelembagaan ataukah secara pembinaan? Demikian. Oke, terima kasih Pak Wanjuli ya. Jadi pasti kalaupun saya nih, misalnya saya ada sengketa pajak ya, ketika kita ke pengadilan pajak, pasti saya itu yang saya inginkan adalah adil ya, kemudian cepat, tidak berbelit-belit, transparan. Itu pasti ya, itu maunya ya. Nah, kemudian mengenai isu independensi itu memang menjadi sangat penting. Karena kalau ada kekhawatiran mungkin ya, tapi memang sebenarnya pasti kembali ke masing-masing, tidak akan semua orang, tetapi memang ada yang istilahnya dalam hal ini mencurigai ya. Ya mungkin alasan itu memang ada yang seperti itu gitu ya. Karena kekhawatiran ini layak juga gitu ya, karena mungkin ada konflik kepentingan gitu ya, ada konflik kepentingan misalnya terkait dengan anggarannya karena dari Departemen Keuangan misalnya, apakah nanti jangan-jangan ada tekanan bahwa ini harus menambah pemasukan gitu ya, pemasukan negara gitu ya. Makanya saya kalau ada statement, oh kalau pengadilan pajak atau pengadilan mana berhasil mengumpulkan sekian, wah itu saya sedikit miris juga gitu kan. Sebenarnya hakim harus benar-benar adil, tidak mempertimbangkan pemasukan uang ke negara, tetapi istilahnya hakim ini wakil Tuhan gitu ya. Jadi siapa yang memang salah ya harus diputus salah, kalau benar harus diputus benar ya, terkait dengan anggaran. Kemudian pendidikan pelatihan mungkin apakah nanti ada memungkinkan, apakah diarahkan atau ada tekanan eksternal dan sebagainya. Nah, itu juga akan menjadi kekhawatiran. Dan perlindungan hukum mungkin bagi si hakim sendiri atau yaitu tadi khawatir dimutasi dan sebagainya. Nah, itu juga menjadi isu. Nah, mungkin memang harapannya kalau akhirnya akan dipindah di bawah MA, memang pasti kita akan sangat berharap independensi hakim itu terjamin gitu ya, terjamin, kemudian prosesnya lebih baik, yaitu adil, cepat dan transparan, mudah-mudahan gitu. Kita lanjutkan lagi, dan pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa Ibu Dr. Elia Mustikasari, perwakilan dari akademisi ya Ibu ya, dan Bu Elia Mustikasari pada kesempatan ini akan mendampingi saya selaku host yang nanti juga akan memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Nah, saya lanjutkan lagi pertanyaan saya tadi Pak Doni mengenai yang ketiga. Apakah memang benar bahwa pengadilan pajak ini secara kelembagaan lebih independen tetapi tetap rentan dengan perilaku ketergantungan karena administrasi kepegawaian dan keuangan tetap di bawah Kementerian Keuangan. Jadi pertanyaan saya ini adalah pada posisi sekarang existing, yang mana kita tahu tadi bahwa pengadilan pajak ini pembinaan teknisnya diletakkan di bawah Mahkamah Agung, tetapi mengenai keuangan, kemudian rekrutmen hakim itu diletakkan di bawah Kementerian Keuangan. Bagaimana Pak Doni? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Wanjuli ya. Kalau saya berpendapat memungkinkan itu bisa terjadi. Ya,
Jadi memang sebaiknya semua harus di bawah Mahkamah Agung, ya, supaya tidak ada sudon lah istilahnya, ya. Jadi kita yakin lah, karena memang ini adalah lembaga yudisial. Jadi kita memisahkan antara eksekutif, yudisial, dan legislatif. Ya, jadi sebaiknya memang semuanya di bawah Mahkamah Agung. Nah, memang ada dampak nanti kalau memang dibawa ke Mahkamah Agung semuanya. Kita tahu memang tidak semuanya jelek apa yang sudah ada di pengadilan pajak. Ya, saya masih ingat dulu kalau sidang di Wahidin ini, jadwal sidang itu nggak jelas. Ya, kita antri siapa yang dulu, ya. Kadang-kadang kita ya mohon maaf suruh satpam ngambil nomornya kan gitu, ya kan. Sekarang udah nggak bagus sekarang, ya, tertata jam berapa. Ya mohon maaf tidak seperti di pengadilan umum. Jadwalnya jam 9, sidangnya bisa jam 3 sore. Kalau pengadilan pajak bagus. Saya tidak pungkiri itu bagus. Kemudian di dalam mengajukan permohonan, dalam sekarang menggunakan e-court, ya ini sangat menghemat. Walaupun ya mohon maaf nih, kalau dulu ada perjalanan dinas, sekarang nggak ada perjalanan dinas, Bu. Ya, Bu Elia sama Wan Juli. Jadi kita akibatnya cuma berhadapan dengan kamera gitu. Ya, kalau jadi kuasa hukum ini akhirnya nggak dapat tambahan, ya. Ya, cuma memang saya agak khawatir juga terkait dengan pemindahan ini. Pertama ini kan kesejahteraan hakim pengadilan pajak ini sudah bagus. Remunerasi, ya, itu bagus sekarang ini, gitu loh. Sehingga saya melihat pengadilan pajak saat ini di dalam proses beracara khususnya itu terkait dan ya semuanya itu baik, gitu loh, ya. Tidak ada kita pikir harus begini-begini, kita murni pembuktian. Ya walaupun ada hal-hal yang masih kurang, ya, di dalam hukum acara, terutama ini terkait dengan kalau kita ingin buktikan, gitu ya, harusnya ya diberi kewenangan seluas-luasnya, gitu loh. Karena jujur ini pengadilan pajak ini benteng terakhirnya, ya, karena putusannya final and binding, gitu. Walaupun ya kalau nanti nggak setuju ada PK, tapi PK itu adalah upaya hukum luar biasa, ya. Betul. Jadi pengadilan pajak ini bentengnya terakhir bagi wajib pajak untuk mencari keadilan, ya. Jadi oleh karena itu harapan saya nanti dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini dan berpindah ke Mahkamah Agung, wajib pajak itu berharap bagi pemohon ini supaya lebih baik lagi. Itu harapan saya. Terima kasih Pak Wan Juli. Baik, terima kasih Pak Doni. Saya lanjut lagi ke Ibu Seti. Nah, saya mau mempertanyakan begini, Ibu. Bagaimana struktur kelembagaan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang optimal yang menurut Ibu dari pengalaman kacamata praktek Ibu sehari-hari yang biasa menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak, khususnya tantangan terbesar itu menurut saya ada pada struktur hakim yang sebagian besar adalah dari Kementerian Keuangan, dan terlebih lagi juga ada pandangan yang berkembang. Kalau kita perhatikan di salah satu siaran YouTube dulu ada kecenderungan untuk tidak mempermasalahkan aspek formal dari keputusan yang diterbitkan oleh terbanding atau tergugat. Nah, jadi saya mau mempertanyakan dari aspek menurut Bu Seti yang paling ideal itu seperti apa tuh? Struktur kelembagaan dan mekanisme penyelesaiannya tuh yang paling ideal seperti apa? Demikian Ibu. Ya, baik, terima kasih Pak Wan Juli ya. Mengenai struktur hakim, saya tetap berpendapat bahwa sebaiknya itu mix ya, jadi lengkap ya, karena kan berbeda dengan mungkin kalau mengenai kasus penganiayaan, mungkin pembunuhan gitu ya, mungkin kalau semua dari hukum gitu ya. Tapi kalau karena pengadilan pajak ini kan cakupannya cukup luas gitu ya. Sengketa pengadilan pajak sendiri itu nggak cuma mengenai aturan gitu, tapi ada sengketa akuntansi gitu ya, sengketa mungkin tentang ekspor impor dan sebagainya, perpajakan, sehingga saya merasa struktur hakim ini harus mix, mulai dari yang berbackground hukum, kemudian pajak, kemudian bea cukai, dan sebaiknya memang yang profesional gitu loh. Jadi yang
yang sedapat mungkin tidak banyak afiliasi gitu. Karena saya juga merasa ketika hakim itu dari, mungkin kalau kasus Bea Cukai, kemudian hakimnya itu dari Bea Cukai, nah ini saya kadang merasa ini berat sebelah gitu kan, berat sebelah, sehingga ini kita menjadi merasa oh kalau gini kurang independen karena strukturnya seharusnya mungkin diambil dari profesional ya, diambil dari profesional, di samping dia punya pengetahuan yang luas tentang, mungkin kalau hakim pengadilan pajak ya berarti pengetahuan luas di perpajakan, kemudian kalau Bea Cukai ya berarti di Bea Cukai gitu, tetapi bukan diambil dari mantan Bea Cukai gitu ya, karena memang sampai ada guyonnya, ada majelis tertentu yang defaultnya itu nggak cuma masalah formal atau masalah ini, itu defaultnya menolak gitu kan, karena memang mungkin mindsetnya ini belum berpindah bahwa sekarang ini sebagai wakil Tuhan tadi harus bertindak seadil-adilnya gitu, mungkin mindsetnya masih sama ketika berdinas di Bea Cukai atau mungkin di kantor pajak. Nah itu yang saya istilahnya secara ideal harapannya bahwa itu harus di-mix ya. Dan setiap majelis harusnya yaitu tadi enggak cuman, karena ada komposisi majelis itu yang misalnya tiga-tiganya mungkin mantan dari DJP gitu ya. Harusnya mix gitu ya, harus mix dari yang memang dari profesional gitu ya, mungkin dari yang background hukum sehingga secara tata caranya mungkin dia menguasai, kemudian secara pengetahuannya juga menguasai, sehingga benar-benar bisa memberikan putusan yang adil ya. Satu, adil, bukan membela salah satu, itu sih. Kalau dari saya seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Ini pertanyaan lagi ke Pak Doni. Terakhir itu saya mau minta pendapat Pak Doni tentang dampak putusan Mahkamah Konstitusi ini apa? Terutama terhadap peran kuasa hukum dan aksesibilitas wajib pajak dalam persidangan. Jadi secara spesifik mungkin pertanyaannya adalah apakah misalnya yang sekarang dipertanyakan oleh masyarakat adalah apakah kuasa hukum itu harus advokat Pak? Yang berlatar belakang sarjana hukum, ataukah masih bisa konsultan dengan latar belakang umumnya adalah pendidikan akuntan? Lalu bagaimana dengan mekanisme pengajuan banding atau gugatan setelah penyatuan satu atap ini? Apakah tetap seperti ini ataukah bakal berubah ya Pak ya? Ini menurut prediksi Pak Doni bagaimana? Ya, pertama ini kalau kita lihat kondisi sekarang ya, di mana Mahkamah Agung selalu, kalau kita lihat di berita-berita ini juga ada kekhawatiran juga teman-teman yang sekarang ini menjadi kuasa hukum dan background-nya murni adalah seorang dari jurusan bukan hukum ya. Ada kekhawatiran ya, di mana Mahkamah Agung ingin mengembalikan pengadilan pajak ini di bawah TUN ya, sesuai dengan Undang-Undang Tata Usaha Negara. Di pasal 9A itu kan diferensiasinya itu secara khusus itu adalah pengadilan pajak. Kita tahu bahwa kalau dia di peradilan TUN, berarti yang beracara ini harus advokat. Ya. Dan ini menimbulkan persoalan baru. Ya, karena kalau saya lihat sebetulnya yang sekarang ini ya, dalam tanda petik menjadi kuasa hukum ini lebih banyak yang background-nya bukan dari advokat. Walaupun saya sendiri advokat, tapi saya ingin supaya Mahkamah Agung juga mempertimbangkan kuasa hukum ini bagi teman-teman, ya terutama yang di Ikatan Konsultan Pajak, mereka juga harus diperlakukan secara adil. Kenapa? Karena mereka sudah beracara mungkin sudah lebih 20 tahun. Saya nggak bisa membayangkan kalau ada aturan bahwa yang menjadi kuasa hukum ini beralih menjadi advokat. Nah ini menjadi persoalan. Karena peraturan itu kan tidak bisa berlaku surut. Jadi artinya mereka juga harus dipikirkan apakah yang menjadi kehidupan menjadi seorang kuasa akhirnya hilang karena adanya pemindahan ke tata usaha negara ini.
Yang kedua, saya melihat memang agak spesifik terkait dengan sengketa di pengadilan pajak dibandingkan dengan peradilan umum ataupun secara khusus seperti pengadilan niaga. Misalkan kayak kepailitan atau sengketa kekayaan intelektual, gitu ya. Pajak ini multidisiplin ilmu. Ya, jadi kalau bilang pajak ini adalah punyanya orang hukum, ya itu nggak tepat. Ya, tapi sebaliknya orang akuntansi pun tidak bisa ngomong bahwa itu adalah milik saya orang akuntansi. Demikian juga via gitu loh. Ya. Jadi multidisiplin nih. Ya, jadi mereka juga memiliki karena ya bicara administrasi, bicara hitung-menghitung, ya bicara hukum. Nah, sehingga tadi juga menyambung apa yang disampaikan Bu Seti, saya sependapat, Bu. Jadi artinya hakim pengadilan pajak ini nggak boleh juga yang mantan-mantan dari Kementerian Keuangan gitu ya. Jadi seperti dulu itu kan ada wakil dari Kadin, atau sekarang kalau sengketa perburuan ada wakil dari pengusaha gitu loh. Marilah kita buka kesempatan-kesempatannya juga, mungkin Pak Wanjuli atau saya sendiri mudah mencoba ya. Jadi mengabdikan ini bukan untuk membela yang bayar gitu loh, tapi kita juga membela ini untuk kepentingan ya mencari keadilan di pengadilan pajak ini. Karena sekali lagi saya menggarisbawahi pengadilan pajak itu adalah upaya terakhir ya bagi wajib pajak yang ingin mencari keadilan. Pemerintah itu sudah diberi kewenangan yang seluas-luasnya di pasal 23A itu bahwa pajak dan pungutan lain ya yang bersifat memaksa ini untuk kebutuhan negara ini diatur oleh undang-undang, sehingga sudah ada cek kosongnya melakukan apapun, tapi harus diingat bahwa di dalam Undang-Undang Dasar kita juga mengatur mengenai tidak boleh mengambil hak privat itu dengan semena-mena. Nah, disinilah saya berharap sekali eksistensi dari pengadilan pajak yang nanti ke depan di bawah Mahkamah Agung harus lebih baik. Nah, ini harapan kita, dan kuasa hukum tentunya perlu dipikirkan. Jangan sampai ada aturan harus avokat. Ya, jadi saya sangat tidak sependapat kalau itu terjadi. Mungkin ini juga perlu diskusi dengan teman-teman lain juga ya. Jangan diam-diam aja nih, ya toh, orang-orang dari akuntan ya. Karena ini menyangkut kehidupan manusia ini. Ya, kalau itu nanti diputus nggak jadi kuasa hukum, mau kerja apa lagi? Yang 20 tahun jadi kuasa hukum. Ya, saya rasa begitu Pak Wanjuli. Mungkin Pak Wanjuli setuju nggak nih? Ya, saya setuju sih Pak. Ya. Kalau disarankan supaya... Walaupun Pak Wanjuli juga avokat loh ya. Iya, betul. Tapi betul. bukan ada kepentingan kita juga, tapi ini kepentingan teman-teman yang sudah lama. Saya melihatnya karena kalau kita bersengketa di pengadilan pajak, itu tidak semata-mata atas dasar pertimbangan hukum. Ya. Tetapi ada juga pertimbangan mengenai data, dan kalau itu berkaitan dengan data, yang bisa bicara itu adalah akuntan. Ya. Jadi kalau sampai misalnya semuanya ditutup hanya terbuka bagi sarjana hukum, nanti takutnya fakta-fakta ini menjadi pertimbangan tentang data ini yang menjadi tertutup, sama sekali udah nggak ada lagi pertimbangannya. Jadi gitu. Terima kasih Pak untuk sharingnya. Saya bertanya ke Bu Seti, ini dari saya. Bagaimana Ibu melihat putusan MK ini dari sisi praktek penyelesaian sengketa pajak? Apakah kalau dijadikan satu atap di bawah Mahkamah Agung ini menjadi lebih positif? Ataukah sama aja? Ataukah lebih buruk mungkin? Dan bagaimana harapan Ibu terhadap lembaga penyelesaian sengketa pajak ini setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini, Ibu? Ya, oke. Jadi karena ini belum terjadi ya, tapi minimal saya sebenarnya kepinginnya apa yang sudah baik, mulai dari prosedur mungkin e-tax code ya seperti itu, kemudian pengadministrasian, kemudian semua putusan nanti diupload di webnya dan sebagainya, itu sebenarnya sudah sangat positif. Minimal itu jangan sampai ada yang dikurangi gitu ya, jangan sampai ada yang dikurangi. Mungkin yang saya sangat concern yaitu terkait dengan komposisi hakim, kemudian juga kalau sekarang ngomong bahwa seandainya kuasa hukum itu harus seorang lawyer gitu yang berbackground hukum, bagaimana dengan hakimnya begitu kan? Karena sebenarnya ini
saya memandang ini leg spesialis gitu ya, seperti tadi yang disinggung oleh Pak Doni tentang PHI gitu. PHI itu bukan kuasa hukumnya bukan dari lawyer, tapi bisa saja dari misalnya dari Apindo ya, kemudian dari Serikat Pekerja ya, kemudian dari asosiasi HR misalnya seperti itu. Nah itu memang kalau sengketa pajak ini kan sebenarnya nggak semuanya tentang yaitu tadi hukumnya, tapi juga banyak sengketa akuntansi ya. Karena saya sendiri pun pernah mengalami ketika ada wajib pajak yang ditolak formal gitu ya, ditolak formal oleh hakim ketika BP itu bingung kenapa kok bisa ditolak gitu ya. Ternyata waktu itu yang diminta mendampingi adalah pure lawyer gitu ya, pure lawyer, kemudian sama sekali tidak paham tentang akuntansi. Sehingga bunyi suratnya itu sangat tidak jelas. Jadi dia menulis begini, bahwa pemeriksa telah dengan secara arogan dan semena-mena menetapkan surat ketetapan pajak secara sepihak sehingga harus batal demi hukum. Hanya itu saja isinya. Tidak ada berapa hitungan menurut wajib pajak, tidak ada hitungan menurut pemeriksa, karena memang tidak paham lawyernya ini, tidak paham akuntansi, tidak paham apa, dia tidak bisa menghitung gitu ya. Kemudian ini kalau banding, harusnya nggak ngomongin batal demi hukum kan, kecuali kalau gugatan berarti kan batal demi hukum. Kalau banding kan harusnya tuntutannya dikabulkan dengan hitungan menurut wajib pajak seperti apa. Nah itulah menurut saya kalau kemudian yang dipersyaratkan itu harus misalnya berbackground hukum gitu ya, tidak mempertimbangkan kekhususan dari pengadilan pajak sendiri, saya pikir ya jadi kacau balau gitu kan. Makanya ya kondisi yang seperti ini sebenarnya sudah cukup ideal karena itu akan menjadi sesuai dengan sengketa yang terjadi. Siapa yang mendampingi ya memang orang yang punya pengetahuan luas tentang sengketanya tadi gitu kan. Misalnya sengketa akuntansi ya harus bisa membaca laporan keuangan, harus bisa membaca mungkin alur transaksinya, mungkin kalau misalnya ini sengketa bea cukai dia juga harus paham tentang prosedur ekspor impor dan sebagainya. Nah itu sangat khusus, nggak mungkin akan bisa dijangkau hanya seorang yang berbackground hukum gitu. Walaupun kita tahu kita ini ya belajar pajak, belajar akuntansi, belajar hukum, belajar bea cukai gitu kan. Tetapi intinya akan sangat rugi sebenarnya. Rugi dalam artian ini rugi bagi wajib pajak karena akhirnya kalau seandainya nih sebenarnya ini sengketa akuntansi, tetapi didampingi oleh yang pure hukum tadi yang tidak paham tentang akuntansi. Sehingga nanti yang berbackground akuntansi itu akan terkendala ketika mendampingi di pengadilan pajak. Ini kan berarti BP akan dirugikan gitu kan, seperti itu. Jadi saya mending apa yang sudah baik selama ini di pengadilan pajak cukup simpel gitu menurut saya. Cukup simpel, yaitu tadi Pak Doni mengatakan sudah tertata. Kita sudah bisa memprediksi, oh hurufnya A, berarti saya sidangnya pasti pagi gitu ya. Kalau T mungkin agak siang dan sebagainya gitu ya. Nah itu sudah lumayan. Yang apa yang sudah baik ini dipertahankan, tapi mungkin terkait dengan yang kita concern tentang independensi. Nah itu independensi ini harus benar-benar ditegakkan lah sehingga kita itu akan mendapatkan keadilan gitu ya. Kita pasti pengennya adil, kemudian cepat, transparan gitu ya. Kita bisa mengakses apa yang putusan-putusannya, pertimbangannya kita juga bisa mengakses saya pikir ya. Kemudian harapannya tentu itu ya. Kalau menyatakan bahwa untuk sengketa ini dimenangkan oleh kebanyakan si pemohon banding, menurut saya kalau saya sendiri nggak pendapat seperti itu, karena kita harus tahu statistik ketika SKP itu dikeluarkan sebenarnya berapa yang berani sampai ke banding. Bisa saja mungkin statistik dari SKP itu 10.000, bisa saja mungkin yang banding itu hanya 1.000 gitu ya. Artinya itu hanya 10%. Kalau kemudian dimenangkan 67 sebenarnya enggak Kecil banget. Kecil sebenarnya. Statistiknya harus mulai dari awalnya gitu ya sebenarnya. Jadi enggak bisa dikatakan oh kalau yang dimenangkan dari statistik hanya dari pengadilan pajak berarti menang banyak WP, tapi kan muaranya yang awalnya ini kan harus
harus dihitung juga gitu kan. Jadi intinya saya berharap menjadi lebih baik, tetapi juga itu tadi pertimbangan komposisi hakim gitu ya. Lah bayangkan kalau nanti hakimnya juga harus lawyer semua, tidak paham akuntansi gitu ya, tidak paham kepabeanan dan juga wah bisa kacau balau gitu kan ininya. Jadi tetap ini nggak bisa disamakan dengan pengadilan pada umumnya. Kalau menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Jadi dari tadi talk show kita ini kita banyak bahas tentang segala sesuatu tentang pengadilan pajak dari sisi praktek. Nah, karena kebetulan ini saya didampingi oleh Bu Elia selaku akademisi, kita juga pingin nih supaya talk show ini ada implikasinya terhadap dunia akademik. Nah, untuk itu saya persilakan Bu Elia untuk melit acara ini kembali. Baik, terima kasih Pak Wan Yuli, Pak Doni, dan Bu Zeti. Saya senang sekali ya bisa mendengarkan diskusi ini karena sebenarnya ini hal yang baru ya. Artinya pemerintah berusaha menata kembali pengadilan pajak ini harusnya masuk ke wilayah yang seharusnya, yaitu di yudikatif kan gitu ya. Nah, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26 tahun 2023, pengadilan pajak sedang diusulkan untuk diposisikan sebagai pengadilan khusus di bawah Pengadilan Tata Usaha Negara. Artinya, pengadilan khusus itu seperti pengadilan niaga, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, dan ini mau masuk pengadilan pajak. Selama diskusi itu yang saya garis bawahi tadi adalah pertama, pajak itu multidisiplin ilmu, betul ya? Pajak tidak bisa hanya disorot dari sisi akuntansinya dan bersyarat dengan hukum-hukum bisnis gitu ya. Juga kita sebagai konsultan pajak atau stakeholder pajak juga harus menyorotinya dari sisi hukum, karena sebenarnya hukum pajak adalah bagian dari hukum yang hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya itu apa? Hukum publik. Nah, artinya tidak terlepas dari itu. Terus saya berpikir ini tadi saya mendengarkan diskusi ini, saya tertarik dengan satu, multidisiplin ilmu dan independensi yang diragukan. Juga kapabilitas, ada 3 hal yang saya garis bawahi. Jadi kalau independensi, kalau andaikan tim hakim pengadilan pajak itu hanya terdiri dari lulusan atau pensiunan dari Direktorat Jenderal Pajak atau Bea Cukai, dia diragukan ya independensi mereka, gitu ya. Karena beliau-beliau ini pernah berprofesi di masing-masing kantor sebelumnya, gitu ya. Sehingga prediksi publik ya atau anggapan publik ini beliau-beliau kurang independen, itu satu. Kemudian jika memang betul-betul pengadilan pajak ini diletakkan di TUN dan yang menjadi kuasa hukum adalah si advokat, gitu ya. Kita tahu bahwa sekali lagi perpajakan ini unik, gitu ya, multidisiplin ilmu, sehingga tidak bisa hanya dibahas dari sisi hukum, gitu Pak ya. Si hakim dan timnya serta advokat itu harus menguasai hukum perpajakan dan pengetahuan bisnis yang lain. Artinya kan semua aturan di dalam undang-undang pajak itu juga menyangkut aturan-aturan bisnis, juga menyangkut aturan-aturan akuntansi, gitu ya. Saya kok berpikiran begini, ini mestinya gitu ya, kita ini selama ini salah dalam mendidik. Karena pendidikan itu dikotak-kotakan, ini akuntansi, ini ekonomi, ini hukum, ya. Tidak ada satu pendidikan, misalkan khusus pendidikan konsultan pajak. Artinya pendidikan konsultan pajak itu isinya, materinya adalah ya pengetahuan tentang ekonomi, makro, mikro, kemudian perpajakan, kemudian juga hukum, bagaimana beracara gitu ya, hukum acara,
juga tentang bagaimana menginterpretasikan peraturan undang-undang yang tepat. Karena selama ini saya tengarai, selama saya mendidik juga banyak konsultan pajak yang tidak paham itu ya, menginterpretasikan peraturan itu sembarangan. Ya, sehingga saya sering seharusnya apakah pendidikan ini dalam satu prodi ya, yang betul-betul ini mencetak menjadi konsultan pajak, Kemudian juga harapan saya mungkin ada semacam sertifikasi yang bisa menambah ilmu yang konsultan pajak ini harus ditambah apa? Misalnya di bidang hukum ya. Nah, itu ada sertifikasi yang mengarah ke sana supaya melengkapi pengetahuan konsultan pajak, tidak harus advokat gitu yang beracara di pengadilan. Karena yang diharapkan kan pengadilan ini harus yang betul-betul, yang mengadil adalah orang yang betul-betul paham tentang hukum sekaligus perpajakan dan bisnis juga ekonomi itu ya. Nah, oleh karena itu pertanyaan saya begini, apakah gitu Bapak Ibu mulai Pak Doni dan Bu Seti serta Pak Wanjuli mungkin ya kita bisa diskusi, setuju kalau pendidikan itu kita mengarah spesifik pendidikan, ya udah konsultan pajak berarti isinya adalah semua pengetahuan yang dibutuhkan oleh seorang konsultan pajak. Demikian pula hakim. Hakim itu ketika menjadi hakim pengadilan pajak, harusnya dia juga mempunyai pengetahuan tentang pajak yang bukan sekedar level bawah gitu. Mereka harus menguasai gitu ya peraturan perpajakan, sehingga mungkin harapan saya bisa ditambah dengan model sertifikasi setara dengan misalkan kayak kita brevet ABC itu loh. Jadi ada pendidikan untuk hakim pajak itu, dia selain sarjana hukum, dia juga harus menempuh sertifikasi yang memberikan pengetahuan kepada si calon hakim tadi, dan tidak harus dari pensiunan yang diambil gitu, betul-betul fresh gitu ya. Sehingga pengetahuan hakim itu juga lengkap, selengkap advokatnya, dan tidak harus seorang lawyer itu tidak harus seorang sarjana hukum. Saya kira itu. Nah, oleh karena itu saya ingin pendapat Pak Doni, dan kemudian saya juga nanti ikut ingin pendapat Bu Seti dan Pak Wanjuli. Silakan Pak Doni. Ya, baik. Terima kasih Bu Dr. Elia. Ada satu hal yang mungkin juga saya ingatkan ya. Pajak ini di samping multidisiplin ilmu, dia selalu terupdate. Ya, jadi saya misalkan sama Bu Seti ini sama-sama ikut ujian USKP ya. Tapi kalau kemudian kita tidak mengupdate pengetahuannya, nggak kumpul-kumpul sama teman, ya seperti Bu Seti ini rajin udah FGD dengan Pak Wanjuli gitu ya. Walaupun sambil rebahan kita dengerin itu. Tapi memang belajar pajak ini nggak mudah. Ampun-ampun kita ini, ya kan? Aturannya belum selesai sudah muncul lagi. Sehingga sertifikasi itu pun tidak menyelesaikan masalah. Harus berkelanjutan. Ya, punya komunitas. Ya, artinya komunitas itu bukan hanya PPL, Bu. Kalau PPL itu kan terkait dengan kewajiban. Tapi punya komunitas. Punya ini ketua Pengda yang rajin ngasih FGD, ayolah sama-sama gini. Ini suatu hal yang positif. Ya. Karena jujur kalau kita belajar sendiri, kemampuan pajak kita itu sulit sekali berkembang. Dan satu lembar baca ngantuk pas itu. Ya, tapi kalau dengan diskusi itu, jadi inti sarinya dari ketentuan, misalkan kemarin berdiskusi mengenai PMK 15. Dengan teman 4 orang bicara, itu akan masuk cepat. Dibandingkan membaca mungkin ya 50 halaman Ibu ya. Banyak itu, nggak mungkin itu, ya kan? Lah ya itu. Jadi menurut saya pertama itu, jadi punya komunitas, kemudian juga ada pendidikan lanjutan, kemudian sertifikasi itu untuk awal oke. Ya, jadi itu harapan saya. Yang kedua adalah kalau kita belajar pajak ini, ya tentunya kita juga mengharapkan kan teman-teman dari konsultan juga nanti kalau misalkan ini Mahkamah Agung memberikan peluang yang seluas-luasnya, karena selama ini
pengadilan pajak ini rekrutmen kan melalui Kementerian Keuangan. Betul. Ya, jadi males kita gitu Betul. loh. Bahkan saya sendiri pun juga kalau lewat Menteri Keuangan, saya dipaksa untuk mencoba, saya lebih baik berhenti. Makanya kalau di Mahkamah Agung terkait dari Komisi Yudisial, saya mencoba dan alhamdulillah sampai wawancara gitu. Ya, jadi walaupun tidak diterima, kita mau pengabdian kok, ya kan? Nggak apa-apa gitu loh. Kita senang bisa mengalami proses seleksi yang luar biasa, baik dari dari seleksi administrasi, kualitas, sampai role play, sampai kesehatan, ya. Jadi itu sangat menarik gitu loh. Sehingga harapan saya juga nanti di dalam rekrutmen hakim, Bu Seti ya, kalau Bu Seti mungkin sudah agak jenuh jadi konsultan, ya saya harapkan juga mencobalah, ya kan, untuk menjadi hakim pengadilan pajak. Jadi jangan kita menyuruh teman-teman maju. Jadi Bu Seti juga kasih contoh, ya kan, supaya nanti ada keterwakilan. Ya, dalam tanda petik, saya sering menjadi pertanyaan, oh kalau nanti dari konsultan Anda membela WP, ya nggak boleh begitulah, Sudan namanya itu, ya kan. Bagaimana kalau mantan DJP? Apa membela DJP? Ya kita sama-sama membela yang benar, gitu loh. Ya dengan argumentasi tentunya. Nah oleh karena itu, saya berharap nanti kalau di dalam rekrutmen hakim pengadilan pajak, ya kita membuka seluas-luasnya di luar ya, bukan hanya sarjana hukum, ya murid-muridnya Bu Dr. Elia ini yang memang sudah jadi konsultan, silakan daftar tapi secara fair, gitu loh. Jangan nanti waktu diwawancara Anda bekas konsultan pajak ini, saya nggak terima, ya nggak boleh lah seperti itu. Jadi kita transparan. Nah itu harapan saya. Sehingga ada hakim dari mantan pensiunan, ada dari keterwakilan wajib pajak yang pernah mengalami berdarah-darah, ya kan, kalau diperiksa. Nah ini semuanya ada dan kita bukan menang kalah, tapi kita mencari keadilan. Mana yang benar, ya kita harus bela siapapun orangnya. Demikian Bu Dr. Elia. Terima kasih Pak Doni. Berikutnya Bu Seti. Ya, oke. Kalau menurut saya mungkin kalau terkait dengan mahasiswa ya Bu ya, mungkin terkait dengan kurikulum, sebenarnya kadang mahasiswa ini dijejali banyak banget, tapi akhirnya pengetahuannya ngambang gitu ya, jadi bingung sendiri gitu ya. Saran saya sebenarnya tergantung dari passion ya, tergantung dari passion. Kalau memang dia memang passionnya itu ke konsultan, berarti itu spesialisasi saja. Jadi langsung spesialisasi sehingga yang memang nggak ada passion ke sana, ya sudah nanti nggak usah yang menempuh yang sangat spesial karena memang kalau spesialisasi memang pendidikannya akan langsung diarahkan ke sana gitu ya. Atau mungkin kalau mau nambah mata kuliah mungkin tentang beracara ya, moot court mungkin Pak Doni ya, tata cara beracara di pengadilan pajak, moot court-nya mungkin supaya mereka punya gambaran gitu ya, minimal seperti itu. Itu kalau terkait dengan mahasiswa ya. Jadi kalau nanti ditambah lagi setiap ada omongan begini ditambah lagi nanti mahasiswanya kasihan juga. Yang jelas yaitu tadi minatnya kemana, kemudian spesialisasi sebenarnya menurut saya itu hasilnya lebih bagus lah ininya ya. Kemudian yaitu tadi kalau kita ngomongin atau berkecimpung di pajak atau bea cukai itu memang kita harus menjadi pembelajar sejati itu tadi karena akan banyak aturan tahu bulat gitu dadakan gitu tiba-tiba keluar malam tahun baru tiba-tiba keluar kemudian ada lagi yang tadinya Valentine ya, ada hadiah Valentine kemarin tentang aturan pemeriksaan gitu. Bayangin kalau sudah lama gitu ya, kemarin saya misalnya ujian driver sudah lulus gitu ya, tapi ternyata nggak update gitu, padahal sekarang SPHP hanya 5 hari gitu, saya ingatnya masih 7 plus 3 hari perpanjangan, wah itu bisa lewat gitu kan. Nah itu memang harus menjadi pembelajar sejati ya. Begitupun yang hakim, yang dari hakim saya maunya itu ideal gitu, jadi mix, nggak boleh dari hukum semua, nggak boleh dari pajak semua, nggak boleh dari, jadi harus di dalam, kalau memang tidak bisa ideal semua hakim itu punya pengetahuan hukum yang cukup, perpajakan yang cukup, akuntansi yang cukup, mungkin bea cukai yang cukup, ya berarti minimal komposisi ini yang harus dijaga gitu ya, sehingga ya udah ini bagianmu, ini bagianmu, ini bagianmu gitu. Kemudian tolong dikasih kesempatan juga untuk profesional ya, jadi memang orang yang memang profesional, tidak membawa background mana-mana gitu ya, maksudnya kalau tadi yang pensiunan
pensiunan dari DJP, kemudian nanti masih membawa mindsetnya, atau mungkin kita juga undang misalnya akademisi juga ya, akademisi yang secara teori, secara ini dia lebih concern ke sana gitu ya. Jadi ini, nah itu sebenarnya idealnya. Jadi nggak boleh yaitu tadi yang mantan dari DJP, mantan dari Bea Cukai gitu ya, bahkan tidak ada yang background hukum, akhirnya mindsetnya masih mindset mereka ketika bekerja gitu ya, padahal mungkin di majelis lain dia sudah nggak mempertimbangkan namanya SE gitu ya, tidak mempertimbangkan dengan penegasan dan sebagainya lah. Tapi kalau hakimnya itu masih mindset ketika berdinas, yaitu bisa-bisa mengenai SE dan sebagainya itu akan menjadi pertimbangan. Nah ini akan sangat merugikan dari wajib pajak yang bersengketa. Saya pikir itu sih. Makasih Bu Seti dan Pak Doni. Saya pengen tahu juga pendapat Pak Wan, karena beliau ini juga lawyer. Jadi biar lengkap Pak Wan, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Saya sebenarnya menyoroti pada satu hal. Jadi kalau tadi Bu Seti sudah menyampaikan dan Pak Doni juga menyampaikan mengenai multidisiplin dalam pajak, saya sebenarnya justru mau menyoroti itu adalah pengetahuan bisnis dari hakim, terutama karena ya selama ini kita tahu juga ya bahwa sebagian besar dari hakim itu berasal dari Kementerian Keuangan, dan sudah bukan rahasia umum lagi bahwa dalam banyak hal itu peraturan itu tidak sinkron dengan praktek bisnis yang ada. Saya ambil contoh misalnya sengketa yang berkaitan dengan PPN maupun PPh LPG yang terakhir rame dibicarakan. Itu pertimbangannya kebanyakan yang diajukan oleh kuasa hukum ataupun konsultannya adalah pertimbangan bisnis, Ibu. Nggak mungkin saya bisa dikenakan pajak sekian kalau margin saya sekian. Pada saat yang lalu pernah juga saya dapat sharing dari seorang pengusaha yang bergerak di bidang phone credit, jadi pulsa telepon, yang mana dia berkeluh kesah bahwa nggak mungkin saya dikenakan pajak 0,5 atau yang pada saat dulu dikenakan 1%. Nah, jadi mungkin harapan saya harus ada penyeimbang, yaitu pengetahuan bisnis yang cukup. Terutama kita tahu juga bahwa hakim-hakim itu, ya kita nggak tahu sih, ya tetapi berapa persen sih dari hakim itu yang pernah merasakan sebagai pebisnis dengan segala macam kesulitannya itu. Nah itu juga perlu kita lihat dari situ. Jadi selain multidisiplin, pengetahuan akuntansinya bagus, analisisnya bagus, bisa mengungkapkan fakta, tapi juga harus diimbangi dengan pengetahuan bisnis yang cukup mengenai industri-industri yang spesifik. Itu sih Bu komentar saya. Terima kasih. Jadi memang yang saya usulkan tadi sebenarnya bukan di tingkat S1 ya. Kalau S1 itu terlalu awal. Jadi di pendidikan profesi konsultan pajak itu harusnya sudah disetting sedemikian rupa sehingga dia lulus sudah mampu gitu ya, dengan pengetahuan yang cukup. Tapi memang tidak menutup kemungkinan memang sertifikasi atau ijazah itu harus diupdate ya, karena pajak itu bergerak terus kan aturannya hampir setiap hari datang. Nah, sehingga kita harus update. Saya kira itu ya. Jadi PPL, kemudian pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, termasuk mungkin untuk menjembatani peralihan dari dari pengadilan pajak yang umum ke PT-UN ini kan butuh jembatan ya. Artinya hakim-hakim itu harus segera diberi pengetahuan, juga konsultan-konsultan pajak itu harus punya pengetahuan juga, sehingga smooth gitu ya peralihannya gitu ya. Jadi mereka diberikan semacam pendidikan tambahan gitu ya. Saya kira itu. Silakan Pak Banjuli, saya kira perbincangan kita ini sangat seru dan tolong diambil kesimpulan supaya kita bisa memberikan manfaat kepada stakeholder pajak agar apa yang kita bicarakan ini tidak menguap begitu saja sehingga bisa dieksekusi di ranah peraturan perundang-undangan. Silakan.
Baik, terima kasih Ibu. Dari saya selaku host, saya perkenankan saya untuk men-summary apa yang tadi sudah dibicarakan dari dua narasumber yang luar biasa, Pak Doni dan Bu Seti. Ya, terima sudah kasih. banyak memberikan sharing. Saya melihatnya ada beberapa hal yang dicatat, terutama mengenai independensi hakim, yang mana kita berharap setelah adanya penyatuan atap dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26 tahun 2023, itu paling tidak wadahnya sudah diperbaiki. Jadi yang paling tidak wadahnya sudah diperbaiki, sehingga kemudian kita lihat dari prosesnya itu, kalau wadahnya bagus ya berarti prosesnya sudah harusnya bagus. Tinggal nanti kita perhatikan apakah memang hakim itu harapannya bisa memberikan keadilan kepada wajib pajak, mengingat pengadilan pajak itu adalah benteng terakhir wajib pajak untuk mendapatkan keadilan. Tadi saya juga mendengar juga pentingnya pemahaman multidisiplin dari perpajakan, mengingat juga karena pajak ini seru, sangat seru sekali, terutama karena ya seperti yang kita tahu, kadang-kadang pada saat tahun baru, ada peraturan baru, Valentine, ada peraturan baru, yang mana ada juga pada saat zaman dulu sekali, itu saya pernah dengar juga peraturan baru pagi keluar, sore sudah dicabut. Itu kita pernah lihat, dan itu yaitu membuat dinamika tersendiri dalam bidang perpajakan. Baik, akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Saya selaku host, saya berterima kasih kepada para narasumber, Pak Doni, terima kasih Bu Seti, terima kasih Bu Elia, terima kasih untuk sharing dan pertanyaan yang sudah diajukan. Perkenankan saya untuk menutup acara ini dengan terima kasih juga pada para penonton yang sudah meluangkan waktunya dan juga sudah menyimak dari awal sampai dengan akhir acara ini. Lalu saya juga mengajak kepada penonton untuk stay tune pada konten ini karena akan banyak pembahasan tentang keanggotaan IAI, dan kita juga akan melakukan juga talk show ataupun acara-acara lain yang dengan tema lain untuk menambah pengetahuan kita. Akhirnya saya juga meminta kalau apabila dari penonton ada pertanyaan, boleh masuk ke kolom chat di bawah, nanti saya pastikan nanti beberapa pertanyaan paling tidak akan diperhatikan dan sedapat mungkin akan dijawab. Terima kasih dan sampai bertemu di acara berikutnya.